Kami selalu rindu tinggal di dalam-Mu. Kami selalu rindu mendengar suara-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan malam hari ini. Waktu yang indah Tuhan bersama dengan Kau. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, kami lebih dari 2-3 orang Tuhan. Kami berkumpul dalam nama-Mu, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bicara ya Bapa, biar kami punya telinga seorang murid, supaya kami belajar sesuatu malam ini yang bisa mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Boleh duduk teman-teman. Shalom. Kyonghi ya, Kyonghi. Ungsi Facai, nggak tahu bener nggak sih bilangnya. Saya udah keturunan keberapa jadi nggak terlalu itu banget ngomongnya. Oke. Hari ini kita mau ngobrolin tentang joy. Bukan joy, bukan kamu. Bukan joy ini ya. Nah, karena Oma kan dapat tahun ini the year of joy and great harvest ya. Kemarin Ko Bom udah cerita tentang harvest. Kita cerita soal joy. Jadi waktu saya siapin ini tiba-tiba terlintas di pikiran saya, joy itu ternyata bisa dipanjangin. Bisa dipanjangin jadi Jesus over you. Ini Jesus over you itu bukan berarti Yesus sudah selesai dengan kita, bukan. Jadi seperti I speak Jesus over you. Jadi aku ucapkan ada Yesus atasmu. Kok gak ada yang amin? Amin. Ya. Jadi maksudnya biar Tuhan Yesus sendiri yang berdaulat atas hidup kita. Ya. Speak Jesus over you. Terus apa hubungannya kok sama joy? Teman-teman yuk kita hari ini coba belajar. Ya. Saya juga lagi belajar, saya nyiapin ini bingung juga gitu. Karena ya maksudnya, aduh gak seneng. Dapat handphone baru seneng gak? Seneng ya? Kita gak selalu dapat handphone baru setiap hari ya, kecuali toko handphone. Ya. Kecuali kamu papa mamanya jualan handphone, pasti ya di toko ada handphone baru setiap hari. Cuma kan kalau orang biasa yang normal jarang ya. Terus buat apa juga gitu. Nah terus sebelum kita mulai, saya mau ngajak teman-teman how you define joy. Gimana menurut kamu joy itu apa gitu? Kayak apa sih? Sukacita ya. Bahasa Indonesia sukacita kan? Suka itu ya suka gitu ya. Cita itu rasa. Jadi rasa suka. Coba. Menurut kamu joy itu apa? Ada yang bisa bantu saya? Kalau nggak bisa saya tunjuk. Saya senang nunjuk begini biar nggak ngantuk. Siapa ya? Mel. Menurut kamu sukacita itu apa? Sukacita penuh dengan damai. Ya, ditampung dulu, ditampung. Yang dari sini. Siapa ya? Joy-nya sendiri deh, Joy. Menurut kamu joy itu apa? Loh, gak tahu. Sukacita itu apa? Kamu senengnya ngapain? Kalau ngapain? Lah, gak tahu. Main game? Happy gak? Happy. Daniel, kamu senengnya ngapain? Sukacitanya ngapain? Gak tahu lagi. Kamu kalau kemarin dapat angpau gak? Nah, sukacita? Nah, salah satunya ya. Happy dapat angpau. Coba balik sini lagi. Alumni. Cheryl, menurut kamu sukacita tuh kayak apa? Hah? Asal senang, bahagia. Oke. Identik dengan rasa suka ya, senang gitu, happy.
Tapi joy sama happy itu menurut kamu sama atau beda? Joy sama happy. Siapa yang bilang sama? Siapa yang bilang beda? Kos paro tangannya. Siapa yang bilang beda? Siapa yang ragu-ragu? Bingung? Itu ada yang ngelap-ngelap kepala. Teman-teman, saya tuh kemarin tadi saya tuh baca, memang ternyata joy sama happy itu beda. Bedanya apa? Yuk kita sama-sama belajar ya. Terus di Alkitab kan kalau joy sama happy berarti harus refernya ke Alkitab bahasa Inggris ya. Nah, mungkin Alkitab bahasa Sunda ada joy ada happy. Di bahasa Indonesia juga nggak ada. Ada sukacita. Nah ternyata di Alkitab itu happiness itu cuma written tertulis sekitar 10 sampai 30 kali. Saya juga belum search detailnya, tapi ada yang ngitungin. Happiness itu cuma ditulis sekitar 10 sampai 30 kali. Kok kenapa nggak angkanya eksak tertentu? Kenapa? Karena terjemahannya kan beda-beda. Dalam bahasa Inggris itu banyak terjemahan. Ada NIV, NLT, Amplified, ada The Message, New King James dan sebagainya. Jadi tergantung sama terjemahannya, jumlahnya juga beda. Tapi sekitar 10 sampai 30. Nah, kalau joy di Alkitab itu ternyata tertulisnya tuh 165 sampai 272 kali. Tergantung dari terjemahannya juga. Jadi banyak ya. Banyak joy. Banyak banget ditulis di Alkitab. Nah, berarti Tuhan itu pengen kita supaya punya joy, sukacita, benar ya? Sampai ditulis ratusan kali loh. Nah, joy itu kan tadi kamu sudah bilang tentang perasaan senang, happy dan sebagainya. Saya ini awal tahun, saya tuh follow di Instagram salah satu komedian teman-teman. Komedian, bukan orang Kristen, tapi kocak nih orang. Nah, dia itu, yang namanya komedian ya, sering bercanda ya. Cuma awal tahun, dia tuh bikin postingan yang yang menurut saya cukup bermakna. Nggak cuma banyolan doang. Jadi dia bilang gini, waktu malam tahun baru siapa di sini malam tahun baru nyalain itu petasan, kembang api? Siapa main kembang api? Saya kemarin baru training anak saya main kembang api yang kecil dulu. Siapa main kembang api petasan? Jarang ya, karena ya bahaya juga, terus suaranya kenceng juga ya. Tapi kamu seneng nggak lihat petasan? Lihat kembang api? Fireworks show gitu seneng nggak liatnya? Ayah nggak seneng. Saya pernah diundang sama teman saya di Semarang. Dia punya rumah tuh agak di bukit di atas. Terus dia punya balkon gitu. Itu lihatnya kota Semarang. Jadi waktu tahun baruan kita begadang di situ jam 12 malam tuh bagus banget. Lihat satu kota Semarang pada rebutan nyalain petasan, nyalain kembang api. Terus dia bilang gini, kita itu ya, walaupun kita nggak nyalain kembang api sendiri, tapi kita bisa kok sukacita ngelihat kembang apinya orang. Paham nggak? Ya. Jadi kita tuh bisa gitu tuh, ikut sukacita barengan sama orang lain. Kadang kan kita suka ngiri, bener nggak? Ya. Padahal harus yang kanan. Nah, ketularan Om Kris loh saya. Ketularan kok Kris? Om Kris. Saya kebiasaan anak saya manggil Om Kris. Nah, jadi kita tuh ya manusia suka iri sama orang lain, pencapaian orang, apa yang orang lain punya. Si itu handphonenya ganti terus loh, setiap hari ganti. Kok gua nggak ganti-ganti gitu? Ya. Terus, wah. Itu orang kok
juara 1 terus, kok gua nggak bisa-bisa. Ngapalin 1 rumus aja susah banget. Seringkali kita tuh nggak bisa gitu lihat orang happy. Padahal ini orang ya, dia bukan orang Kristen, dia bisa bikin perumpamaan seperti itu gitu. Dia ngajak kita happy, ngelihat orang happy. Alkitabiah nggak? Happy ngelihat orang happy. Alkitabiah nggak? Ada nggak di Alkitab? Bersukacita ketika orang bersukacita. Ada nggak? Ternyata ada loh. Coba buka bareng-bareng. Ada di Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Nah, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini bukan maksudnya terus kamu cari orang yang nangis terus ikutan nangis, enggak ya. Maksudnya tuh ya empati lah ya, gitu. Bersukacita dengan orang yang bersukacita. Jadi kita orang Kristen tuh ya, lihat orang bersukacita harusnya bisa happy juga, gitu ya. Nggak perlu iri-irian. Terus tadi kan saya sempat tanya, sukacita itu apa sama kamu? Terus kamu ada yang bilang happy, ada yang bilang seneng, dapat angpau, dapat handphone baru, dapat pacar. Ya, siapa yang happy kalau punya pacar? Siapa? Wah, malu-malu semua nih. Mau punya pacar nggak? Mau kawin nggak? Mau nikah? Mau kan? Happy nggak kalau punya pasangan? Hah? Happy dong, ya. Ya pasangan, tapi bukan karena punya pasangan jadi happy ya. Kamu happy jadi bisa punya pasangan. Jangan kebalik ya. Kamu happy karena punya pasangan, itu salah. Ya, kamu happy jadi kamu punya pasangan. Karena orang yang happy itu biasanya menarik orang yang happy juga. Orang yang joy ya, bukan happy ya. Orang yang punya joy akan menarik orang yang punya joy juga. Ya. Nah, tapi teman-teman ya, ternyata joy itu nggak selalu tentang perasaan happy, perasaan senang. Terus gimana kok? Coba buka di Yakobus 1 ayat 2. Saya mau buka yang versi Amplified Bible. James 1 verse 2, James 1 ayat 2, versi Amplified. Nah, consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various trials. Jadi, joy itu salah satu definisinya kata Alkitab, ketika, whenever, kapanpun, you fall into various trials. Kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan. Lah, kok definisinya nggak sama-sama yang di pikiran saya kok? Yang di pikiran saya namanya sukacita. Itu saya dapat sesuatu dan saya happy. Tapi ternyata Alkitab bilang joy itu whenever you fall into various trials. Sukacita itu harus keluar ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan enak gak? Pencobaan enak gak? Gak enak ya? Gak enak. Pencobaan itu gak enak. Tapi Alkitab bilang kita harus sukacita. Terus gimana caranya? Berarti sukacita itu sesuatu yang dari luar masuk ke dalam atau dari dalam keluar harusnya. Siapa yang bilang dari luar ke dalam? Maksudnya kamu dapat sesuatu lalu kamu sukacita.
Siapa yang bilang kalau sukacita itu harus ada di dalam dan itu timbul keluar? Siapa yang bilang seperti itu? Siapa yang bingung? Nah, tapi sebagian besar paham ya. Jadi sukacita itu harus dari dalam keluar. Harus dari dalam keluar. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya tuh ceritanya ke bank. Terus di banknya nggak terlalu besar karena bukan bank besar juga, tapi bank cukup terkenal karena anak saya tak bukain tabungan di situ. Jadi nabung buat sekolah lah, buat keperluan dia. Nah ceritanya kemarinnya saya pinjem uangnya buat beberapa proyek saya, terus mau tak balikin. Nah saya kan ngantri karena belum pakai yang mesin setor otomatis tuh, jadi harus ke teller. Ceritanya saya lagi ngantri, hari itu banknya kosong. Biasanya banknya tuh kosong. Tapi hari itu tuh ngantri, di depan saya ada satu orang, jadi saya harus duduk nungguin. Biasanya saya datang langsung masuk semua beres. Hari itu saya harus nunggu. Waktu saya nunggu, tiba-tiba ada tante-tante, mungkin hampir seumur oma datang masuk. Dandanannya ya biasa aja, pakai kaos, celana biasa. Tapi di belakangnya ada satpamnya bank itu bawain tas 2 biji. Tasnya tuh kamu tahu tas kalau pesen antar McD, apa sih tas model gitu tuh, tas belanja ya, model spoon gitu ya. Nah itu si satpamnya tuh bawanya gini, 2 tas. Dia bawanya susah, bawanya berat. Terus gue bilang, ini bawa apaan ini? Terus kan ditaruh di depan teller, terus dibuka sama tellernya. Mungkin tellernya tahu ya, karena udah sering ke situ kali ya. Dibuka, dalamnya masa ke bank bawa daun, dalamnya apa? Emas. Ada orang setor ke emas ke bank? Nggak ada. Dalamnya duit. Dia buka. Saya melongo lihat duit, banyak duitnya, tumpuk-tumpuk gitu. Terus kan tellernya ngitung, saya juga ngitung teman-teman. Waduh, ini duitnya tante ini berapa nih? 1, 2, 3. Ternyata tellernya lebih cepat. Tante, jadi totalnya sekian ratus juta ya, 700 kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah dengar, karena banknya kecil, jadi saya dengar 700 juta. Dah, enggak dikasihin ke saya, enggak disetorin ke bank. Ya emang saya cucunya, enggak kan. Nah, jadi udah si tantenya selesai, terus saya dilain sama tellernya dan ya udah gitu pulang. Cuma gini teman-teman, itu kan casingnya tas Punbon McD ya, tapi dalamnya berisi teman-teman. Jadi hari-hari ini kan banyak orang rebutan flexing gitu ya, menunjukkan bahwa mereka tuh happy gitu. Perebutan flexing di sosial media, menunjukkan bahwa mereka sukses, happy dan sebagainya. Tapi ternyata yang kaya beneran, yang dalamnya beneran berisi, itu casingnya ternyata tas Punbon McD. Jadi saya dapat pencerahan itulah hari itu. Terus saya pikir, oh ternyata yang namanya sukacita itu, yaitu dalamnya berisi teman-teman. Kamu gak perlu show off gitu. Kita gak perlu show off, kita gak perlu tunjukin sama orang-orang. Ya kamu happy ya happy aja gitu. Ya, jadi memang dalamnya berisi. Dalamnya bukan harus isi duit ya, gak harus ya. Dalamnya isi sukacita maksudnya. Ya, paham ya? Nah, jadi kok gimana supaya di dalam kita itu ada sukacita? Jadi kalau misalnya kita bungkusnya dibuka, maksudnya kita ngobrol sama orang untuk deep talk dan sebagainya, itu orang lihat happiness, joy di dalam. Gimana caranya? Nah, kamu waktu sekolah minggu
Pernah belajar lagu Buah Roh nggak? Buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, terus kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada apa di situ? Ada 9 ya? Ada apa di situ? Sukacita. Disebut keberapa? Habis kasih, sukacita. Disebutnya di awal-awal nih. Berarti penting ya. Biasanya kalau yang disebut awal-awal penting biasanya. Tapi kan ini juga nyebutnya nggak sesuai sama abjad kan. Paulus nyebut buah-buah roh itu nggak sesuai sama abjad gitu. Dia pertama love, terus kedua joy. Berarti joy atau sukacita itu dihasilkan dari apa? Joy atau sukacita itu dihasilkan dari kasih. Siapa bilang kasih? Dihasilkan dari roh yang ada di dalam kita. Karena itu buah-buah roh, bukan buah-buah apel, buah duren, bukan. Buah-buah roh berarti buah yang dihasilkan oleh roh. Kok roh bisa berbuah, kok nggak ada daunnya? Ya roh kan nggak kelihatan, ya. Nah, berarti joy atau sukacita itu bisa diproduksi nggak? Karena itu buah. Maksudnya kamu bisa produce nggak? Bisa menghasilkan nggak? Bisa nggak? Bisa kan? Karena itu buah. Supaya berbuah harus ada apa? Berbuah itu harus ada tanamannya. Tanamannya harus sehat, ya. Tanamannya nggak boleh layu. Tanamannya nggak boleh apa? Nggak boleh kena hama. Betul? Betul ya? Jadi konsepnya gini. Dalam kita ada Roh Kudus, betul ya? Gini, di dalam kita ada Roh Kudus itu kamu nggak harus langsung berbahasa roh. Di dalam kita ada Roh Kudus itu waktu kita bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan itu sudah mencurahkan Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudusnya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu yang membuat kita bisa ngaku Yesus itu Tuhan. Kalau enggak, itu enggak bisa. Paham ya? Jadi jangan sampai kamu mikir, wah saya belum berbahasa roh kok, jadi saya belum ada Roh Kudusnya, jadi saya belum bisa berbuah rohnya. Tidak guys, konsepnya enggak seperti itu. Konsepnya kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam kita ada Roh Kudus. Jadi siapa yang ada Roh Kudus di dalamnya? Angkat tangan. Masih bingung? Nih ya, sekali lagi. Waktu kita ngaku Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dalam kita ada Roh Kudusnya. Berarti siapa di sini yang sudah ada Roh Kudusnya di dalamnya? Angkat tangan. Semua dong, ya kan? Sini semua ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan? Kamu nggak salah server di sini kan? Nah, jadi semuanya sudah ada Roh Kudusnya. Dan harusnya berbuah. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kan udah tahu nih, ya, udah tahu. Berarti di dalam kita nih ada tanaman namanya Roh Kudus yang bisa berbuah. Salah satu buahnya sukacita. Jadi bukan sebuah hal yang mustahil kalau kita itu bisa punya sukacita, kita bisa produksi sukacita. Betul nggak?
Betul ya? Karena sudah ada di dalam. Tinggal gimana caranya supaya si pohon ini berbuah. Betul ya? Nah, sekarang di sini siapa yang pernah nanam tanaman? Nanam tanaman. Kamu ya apapun lah. Cabe kek, apa kek, toge gitu kan. Kamu pernah percobaan IPA dulu pakai toge, bener sekarang masih nggak sih? Anak saya aja TK katanya kemarin disuruh bawa toge gitu. Toge tuh apa sih yang di nasi lengko? Apa sih? Kacang hijau ya? Ya kacang hijau. Ditanam kan nanti keluar tuh ya. Nah, kalau ditanam gitu, ya ditanam gitu. Yang bikin dia tumbuh apa? Kamu nanam sesuatu nih, yang bikin dia tumbuh apa? Tanahnya harus subur. Terus harus disiram, harus dipupuk, ya. Harus supaya nggak kena hama, harus dikasih pestisida ya. Saya juga nggak jago-jago amat sih. Saya pernah berapa kali nanam tuh belum ada yang berhasil sih sebenarnya. Cuma toge doang lagi SMA gitu kan. SMA apa SMP itu toge. Ya pokoknya itulah. Saya belum pernah tuh nanam dari kecil gitu, terus dia bertumbuh gede-gede gitu, enggak. Cuma saya pernah di rumah saya tuh mungkin ada burung kali ya, dia bawa biji kesemek, semek ya itu ya. Pokoknya dia mungkin nggak tahu dari pup, nggak tahu gimana, pokoknya tumbuh jadi gede banget. Jadi kita itu harus bikin supaya si roh ini tuh bertumbuh dengan baik dengan cara kasih nutrisi, kasih pupuk. Dulu papa saya almarhum pernah, jadi kita tuh pernah beli rumah ceritanya ya, ada pohon mangganya. Pohon mangganya itu si yang punya rumah sebelumnya itu bilang, oh ini pohon mangga nih udah tak tanam lama, puluhan tahun. Udah gede pohonnya teman-teman. Mungkin dari sini sampai ya lantai situlah, lantai balkon situlah. Gede banget. Cuma nggak pernah berbuah. Nggak pernah berbuah. Gede nggak? Gede. Akarnya tuh sampai ngerusak tembok, ngerusak pagar. Tapi nggak berbuah. Ternyata kurang pupuk. Jadi papi saya itu beli pupuk, terus dipupuk. Itu nggak sampai setahun teman-teman, berbuah banyak banget. Bahkan terakhir waktu saya tinggal di situ beberapa tahun yang lalu, itu si pohon mangganya itu pernah kelihatan sama tukang yang jual mangga tuh. Tukang yang jual mangga, terus dia bilang, oh tak borong aja lah. Saya tuh udah cabutin buahnya yang kelihatan sama saya, udah tak cabutin. Terus saya bilang, tapi udah habis loh Pak buahnya udah tak cabutin sama saya bilang. Terus dia bilang, enggak kok masih banyak. Jadi ya Bapak berani berapa? Pokoknya dia jemput harga sekian, saya juga lupa. Menurut saya tuh itu udah wah harganya udah bagus nih. Wong buahnya udah tinggal sedikit ya. Terus dia tuh naik ke atas. Ternyata masih dapat 2 keranjang. Waduh rugi nih saya. Tapi maksudnya dengan pupuk itu bisa jadi berbuah lebat banget. Padahal bertahun-tahun tidak pernah berbuah. Ya diberkatilah si tukang mangga yang beli mangga saya itu. Nah terus gimana caranya supaya roh yang di dalam kita itu dia bertumbuh dan berbuah? Pupuknya apa? What makes our spirit strong and fruitful? Apa yang bikin roh kita itu kuat dan berbuah? Apa? Roh makanannya apa? Sajen? Bukan ya? Itu mah roh yang gak jelas. Apa makanannya? Firman, betul. Pinter. Dilakukan gak? Ayo. Firman teman-teman. Siapa baca firman setiap hari? Udah banyak ya? Hampir 90%. Saya suggest baca teman-teman, bukan suggest malah. Maksudnya
harus baca. Kenapa? Ini firman itu, saya sering sekali bilang di sini, di mimbar sini, firman itu kayak kamu pergi ke satu tempat pakai GPS. Mungkin nyasar nggak pakai GPS? Mungkin nyasar nggak pakai GPS? Saya pernah nyasar loh pakai GPS. Pakai Google Maps tuh saya pernah nyasar. Mungkin ya, mungkin nyasar. Tapi kemungkinannya jauh lebih kecil. Bener nggak? Paling nyasar juga daerahnya masih daerah-daerah situ doang. Atau nyasar karena kita yang salah baca maps. Karena kan kadang biasa sambil nyetir dan harus baca. Jadi meleng. Harusnya naik jembatan, kita nggak lewat bawahnya. Ternyata salah. Biasanya yang kayak gitu. Tapi akan jauh lebih baik kalau kita itu pakai GPS, bener nggak? Nah, kita juga di hidup ini kan jalan. Kalau nggak ada panduannya, bingung teman-teman. Bener nggak? Kamu di sini ada yang suka ini nggak sih? Ada yang suka ngoprek, bongkar-bongkar handphone gitu, misalnya udah mati, kamu bongkar. Penasaran dalamnya apa sih gitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Saya doang berarti ya. Saya tuh suka teman-teman. Tak bongkarin yang udah rusak-rusak tuh tak bongkarin sama saya. Penasaran dalamnya apa. Kemarin saya habis benerin kabelnya ini, vacuum cleaner di rumah. Soalnya ketukuk-tukuk putus dia. Jadi saya tuh senang bongkar-bongkar begitu. Dan kalau nggak ada tutorialnya teman-teman, itu bongkar begitu tuh gambling. Jadi saya pernah teman-teman, saya udah pernah cerita mungkin ya. Saya tuh pernah bongkar kamera DSLR, saya bongkar. Jadi ceritanya saya punya kamera, terus kameranya tuh rusak. Jadi kalau di foto ada garisnya, ada garis kayak ada yang nutupin, gelap. Nah, saya tanya sama yang bikin kamera ke bengkelnya, saya tanya, Pak ini saya rusak begini, diberesin berapa harganya? Kurang lebih sekian dia bilang, kalau nggak salah hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Saya pikir-pikir, ini kameranya kalau dijual harganya paling 5 juta. Servisnya 2 juta, kok agak nggak worth it ya menurut saya. Jadi saya cari spare partnya. Ada di AliExpress di Cina. Dulu masih bisa ya belanja dari AliExpress. Beli saya dari AliExpress. Spare partnya cuman 100 ribu. 2 juta sama 100 ribu, jauh ya. Nah, karena saya tidak pernah bongkar kamera sebelumnya, saya lihat tutorialnya di YouTube. Cara bongkar kamera tipenya ini. Ada teman-teman. Videonya ada 2 part. Part 1, part 2. Sebelum nyoba bongkar beneran, saya lihat dong, bener nggak? Kira-kira saya bisa nggak? Tak lihat. Part 1 tak lihat. Video hampir sejam. 40 sekian menit lah. Terus tak lihat. Saya tuh baru lihat sekitar 15 menit. Terus saya bilang, kayaknya saya bisa. Ya udah, saya beli spare part, nanti tak bongkar sendiri. Akhirnya datang spare partnya. Dari Cina datang. Saya cek, wah kayaknya bener nih spare partnya. Terus kita mulai dibongkar. Lihat videonya semua sampai selesai part 1. Jadi part 1 itu, jadi ternyata kamera itu teman-teman ada bagian belakang, ada bagian depan. Nah, ada bagian atas, depan, belakang. Bagiannya kamera. Setelah saya lihat itu saya juga taunya. Terus kan part 1 tuh udah selesai, itu baru kebongkar atasnya. Nah, yang jadi perkara, saya tidak mengecek video part 2. Waktu saya klik video part 2, begitu detik 01, kameranya udah kebongkar semua. Jadi nggak ada tutorial bongkar sisanya. Cuman bongkar atasnya terus udah kebongkar semua. Kan panik guys, udah kebongkar separoh. Terus bawahnya nggak ada tutorialnya. Oke, baiklah. Saya coba sendiri bongkar teman-teman. Bongkar semua. Akhirnya berhasil kebongkar semua. Ini saya BTW ngerjain berdua ya sama Komik. Dulu kita kerja bareng soalnya. Kita bongkar semua, pokoknya udah bececeran semua kamera. Terus si Komik yang ganti dalamnya.
kepasang, bener teman-teman. Wah spare partnya bener, puji Tuhan. Wah puji Tuhan kita menghemat. Oke kita rakit balik. Ini masalahnya. Pas ngerakit balik, kan kita udah rakit balik pakai feeling kan, karena banyak yang kelewat kan. Nah, kita rakit balik pakai feeling. Kira-kira tadi di sini bautnya. Kamu tahu nggak? Pas udah kerakit semua kameranya, bautnya sisa 7. Wih, oli susuk baut 7 biji. Dapat sisa baut 7 biji. Artinya ada yang nggak kepasang bautnya di dalam. Jadi kamera tuh longgar guys. Eplek gitu. Aduh gimana nih? Udah coba dulu katanya. Cobain kan. Kita pasangin baterai, motret, tekrek, bisa. Wah puji Tuhan berhasil kita. Dah baut yang sisanya disimpan aja. Dah kan selesai. Yuk kita coba lagi. Cekrek, mati teman-teman kameranya. Mati benar-benar blank kameranya. Gak hidup sama sekali. Gak hidup. Akhirnya saya telepon sama ini. Jadi kan di Cirebon gak ada service center ya kan. Harus ke kota gede terdekat, waktu itu di Bandung. Saya telepon. Pak ini kamera saya begini. Udah kirim aja Pak ke Bandung. Saya kirim. Pak nanti jangan dibongkar dulu. Maksudnya jangan langsung diganti. Dicek dulu aja. Nanti kira-kira diganti. Apa yang harus diganti, ACC saya baru diganti, saya bilang. Ya udah katanya. Sama dia dibongkar. Dibongkar, Pak udah ketemu rusaknya. Dia telepon kan beberapa hari sesudahnya. Ketemu rusaknya. Terus yang rusak apa Pak? Jadi part yang kemarin saya ganti itu udah benar teman-teman. Yang rusak yang lain. Jadi si mainboardnya kamera itu kena konslet. Karena mungkin saya salah pasang baut. Konslet. Dan akhirnya ongkos gantinya kurang lebih 2,5 juta. Jadi jauh lebih mahal. Sebelumnya harusnya nggak sampai 2 juta, saya mah harus ganti 2,5 juta. Jadi kalau kita nggak pakai GPS dan kita sekarep sendiri, kita semau kita sendiri, hasilnya biasanya ya gitu. Sesuai kemampuan kita. Lo nubi nggak pernah bongkar kamera. Paling banter saya pernah bongkar lensa, berhasil lensa yang kecil, bukan lensa yang gede-gede banget. Lensa yang kecil saya berhasil benerin. Lensa yang kecil yang apa sih? Yang bawaannya kamera tuh saya berhasil benerin. Jadi kepedean. Udah berhasil yang kecil, pengen yang gede, bongkar aja bisa kayaknya. Ternyata nggak bisa. Jadi kita itu memang nggak bisa teman-teman. Sekarang sendiri, aduh gue jalan sendiri aja lah apa kata gue. Nggak bisa. Ada satu titik kita bisa salah dan fatal. Harga yang dibayar malah harus lebih mahal. Ya, jadi jangan sotoy, jangan sekarep sendiri. Makanya I speak Jesus over you. Biar Tuhan beserta kita semua. Ya, saya itu ya teman-teman, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun ke belakang ini, kalau kamu perhatiin, kalau kamu ada di circle saya, satu grup dengan saya di WA, saya kalau kan biasanya kalau ada yang ngucapin ulang tahun, happy birthday, God bless you, happy birthday, God bless you gitu ya. Pokoknya hari itu happy birthday semua tulisannya kan. Sampai kadang buka, udahlah ini pasti happy birthday lagi, terus yang penting ke skip. Sering ya gitu ya. Nah, itu kan biasanya bukan tutorial, template bawaan. Di otak kita udah keset happy birthday A, B, C atau siapa, terakhir God bless you, betul ya? Betul ya? Biar kelihatan Kristen gitu. God bless you belakangnya. Betul ya? Belakangnya God bless you. Saya ini ya, beberapa tahun terakhir ini saya ganti. Saya bilang Tuhan beserta kamu. Coba kamu perhatiin kalau satu grup sama saya tulisnya begitu. Saya udah hampir kayaknya nggak pernah bilang God bless you. Kenapa? Kalau Tuhan bersama kita, berkatnya ikut. Betul nggak? Betul nggak? Yang ngasih berkat siapa sih? Yang ngasih berkat siapa? Tuhan kan? Berarti kalau Tuhannya ada di sebelah kita, berkatnya ngikut nggak? Ngikut. Jadi it's better Tuhan beserta kita. Ya, I speak Jesus over you. Ada amin? Amin. Ya, teman-teman, ada satu tokoh nih di Alkitab. Sambil closing ya,
Hari ini saya nggak terlalu panjang juga. Ada satu tokoh di Alkitab yang luar biasa menurut saya, yang benar-benar apapun tanya sama Tuhan. Namanya Daud. Tahu ya? Sering dengar ceritanya ya. Daud itu sampai Tuhan itu bilang a man after my own heart. Jadi orang yang detak jantungnya aja seirama sama detak jantungnya Tuhan. Gitu. Sampai segitunya. Tuhannya loh yang ngomong, ya. Terus si Daud ini coba buka sama-sama di Psalm apa ya? Mazmur. Mazmur 49. Tadi tolong itu ditayangin ya. Psalm 49, Mazmur 49 ayat 3. Nah, ini yang versi The Message, teman-teman. Menurut saya kata-katanya dalam banget, keren menurut saya. My mouth will speak words of wisdom. Jadi mulut saya akan memperkatakan hikmat. The meditation of my heart will give you understanding. Ya, meditasi, bukan meditasi ini ya, bukan meditasi kayak di film-film kungfu gitu, bukan ya. Meditasi itu maksudnya merenungkan firman Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan akan memberi kamu understanding, pengertian. Lanjut. Nah, I will turn my ear to a proverb. Ini kayaknya bukan yang versi The Message ya, tapi mirip sih, ya udahlah. I will turn my ear to a proverb. Jadi saya akan membuat telinga saya mendengar hikmat. Amsal ya, proverb tuh ya. Terus with the harp I will expound my riddle. Kalau di yang saya punya Bible, dia bilang, I solve life's riddle with the help of a harp. Jadi dia bilang, saya memecahkan teka-teki dalam hidup saya, cuman modalnya harpa. Apa sih? Kecapi, capinya Daud. Terus, so why should I fear in bad times? Lanjut ayat selanjutnya, ayat 5. Coba sama enggak? Nah, why should I fear when evil days come? Jadi kenapa saya harus takut waktu ada hari-hari yang jahat? When wicked deceivers surround me. Waktu orang jahat ada di sekeliling saya. Musuh-musuhnya Daud ada di sekelilingnya. Lanjut. Those who trust in their wealth and boast of their great riches. Jadi waktu orang-orang yang jauh lebih kaya dari Daud tuh menghina dia gitu. Kenapa dia harus takut? Lanjut. Ayat 7. No one can redeem the life of another or give to God a ransom for the apa tuh? Saya baca dari tempat saya aja ya. Jadi di ayat 7 dia bilang, really there is no such thing as self-rescue. Jadi nggak ada itu yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pulling yourself up by your bootstraps. Jadi menolong dirinya sendiri dengan apa yang dia punya. The cost of rescue is beyond our means. Jadi ongkos, maksudnya apa ya? Biaya atau pengorbanan yang dipakai untuk menolong diri kita sendiri itu jauh lebih besar daripada kalau kita mengandalkan Tuhan. And even then it doesn't guarantee life forever or insurance against the black hole. Jadi kalau kita berusaha menolong diri kita sendiri, itu nggak ada garansi bahwa ada kehidupan kekal. Bahwa insurance against the black hole. Jadi jaminan bahwa kita nggak akan jatuh ke lubang kelam. Nggak ada kalau kita tolong diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita harus ngandelin Tuhan. Terus contohnya nih. Gimana Daud ngandelin Tuhan? 1 Samuel 23.
Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ini ayat 1 sampai 13. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Jadi Daud ini ceritanya mau perang kan? Mau perang lawan orang Filistin. Tanya dulu ya. Di ayat 2 dia tanya, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Padahal mau perang loh ini, mau perang. Jadi udah emergency kan, maksudnya dia sudah tahu dia akan diserang gitu. Tapi dia tetap tanya Tuhan dulu. Nah, tetapi orang-orang Daud berkata kepada, ingatlah sedangkan kita di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu jadi ini ceritanya Daud itu masih lari dikejar sama Saul. Jadi makanya orang-orang yang dekat sama Daud itu bilang, kita tuh di sini ketakutan. Kok lu mau sok-sokan ngelawan orang Filistin, nolongin orang Kehila? Wong kita aja juga lagi dikejar-kejar sama Saul. Nah, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuhan tetap bilang, kamu harus perang, kamu harus kalahkan orang Filistin di Kehila. Lalu ayat 6, ayat 5, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia perang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan timbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Menang kan? Benar ya? Tuhan bilang kamu perang, kamu menang. Menang ya? Menang. Terus ayat 7. Ayat 6. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dan bawa efod di tangannya. Jadi Imam Abiatar itu ikut sama Daud bawa efod. Efod tuh buat nanya teman-teman. Ayat 7. Nah, ada yang ngomong ke Saul. Ayat 7, pada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku sebab dan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Ayat 8, maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ada yang ngomong ke Saul, Daud ada di Kehila dan dia ada di dalam kota yang ditutup. Harusnya Daud gak bisa keluar. Terus ayat 9, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Baru menang perang, diuber-uber mau dibunuh sama mertuanya. Benar ya, Saul mertuanya Daud kan? Terus udah gitu tetap bawalah efod, tanya Tuhan dulu. Nah ayat 10, berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Lanjut. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itu ke aku ke dalam tangannya, akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah ia kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Saul pasti datang kata Tuhan. Lanjut. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itu kan dengan orang-orangku, aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul. Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Ini ya, kamu nolongin orang. Ini Daud nolongin orang Kehila kan, jadi nggak jadi diserang orang Filistin kan, orang Kehila selamat. Nah terus Saul mau nangkap Daud. Daud ada di dalam kota Kehila nih. Terus Daud nanya sama Tuhan, Tuhan nanti nih waktu Saul datang, saya sama teman-teman saya nih bakal diserahin nggak ke Saul? Apa bakal dilindungin karena saya udah nyelamatin mereka? Kata Tuhan apa? Enggak. Kalau kamu tetap di situ, kamu akan diserahkan dibunuh sama Saul. Daud harusnya keki nggak? Orang normal harusnya keki nggak? Kamu nolongin orang, tapi orang itu malah ngasih kamu ke musuhnya. Nyebelin nggak orang begitu? Nyebelin ya? Tapi Daud ini beda teman-teman. Waktu Daud tanya Tuhan, Tuhan bilang gitu, ayat 13.
Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Daud itu nggak marah-marah, nggak ngomel-ngomel. Kata Tuhan, iya nanti kamu Israel, dia udah pergi aja. Dia nggak tunggu orang Keila nolongin dia lagi. Nggak perlu. Kalau kata Tuhan bilang kamu bakal diserahin sama orang-orang ini, ya kabur. Nggak perlu kepahitan dulu. Ya, bisa senurut itu loh sama Tuhan Daud ini. Ya, dan dia itu setiap perang begini teman-teman, selalu nanya sama Tuhan. Satu lagi nih, ya, Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Samuel 5 ayat 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Udah? Nah, ini ada perang lagi teman-teman. Sama musuhnya orang Filistin lagi. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja. Jadi Daud ini ceritanya Saulnya udah mati. Saul dan anak-anaknya udah mati. Daud udah diangkat jadi raja atas Israel. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nggak langsung serang ya. Dia bertahan dulu. Terus ayat selanjutnya, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, selanjutnya bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Loh, orang Filistinnya udah mencar, udah di lembah, udah mau nyerang. Tapi Daud tuh tetap nanya, akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan jawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Suruh maju sama Tuhan. Daud maju gak? Maju. Selanjutnya, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan mukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Nah, waktu Daud itu ditolong Tuhan untuk menang perang, dia tuh nggak bilang, aku telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Enggak kan? Dia bilang apa? Tuhan. Jadi waktu kita selalu tanya Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan, kita tahu bahwa kemuliaan itu buat Tuhan. Bukan karena kemampuan kita. Ya, sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Lanjut. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, tuh orang Filistinnya maju lagi. Tempatnya sama nggak? Lembah Refaim, sama ya. Terus memencar juga, sama nggak? Sama. Harusnya caranya sama nggak? Cara perangnya, musuhnya sama aja, mencar juga sama, tempatnya sama, lembah Refaim, betul nggak? Mungkin ya kalau kita, wah ulangannya sama, gurunya sama, pelajarannya sama, bahannya mirip lah. Udahlah yang kali ini nggak usah tanya Tuhan. Daud beda. Ayat 23. Maka bertanyalah Daud pada Tuhan. Tetap tanya. Musuhnya sama, tempat perangnya sama, mencarnya sama, tapi tetap tanya. Nah, ternyata Tuhan bilang strateginya hari ini harus beda. Jangan maju. Loh, jangan maju. Tapi buat gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saya nggak tahu ini pohon kertau apa, pokoknya Tuhan bilang jurusnya beda kali ini. Jadi kalau kemarin jurusnya lu maju, sekarang nggak muter. Jangan langsung diserang, frontal. Karena Tuhan yang lebih tahu. Mungkin mereka punya peralatan, senjata baru, formasi baru, kita nggak ngerti. Nah, Daud tetap nurut. Ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah berkeluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Tuh, Tuhan bilang,
kalau ada suara langkah di puncak pohon-pohon kertau, bertindak cepat. Jadi caranya beda lagi, jurusnya beda, kungfunya beda lagi. Ya, ayat 25 yang terakhir. Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada, maka ia memukul kalau orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Menang lagi. Musuhnya sama, tempatnya sama, musuhnya nyerangnya sama. Tuhan bilang kali ini caranya beda, gak boleh begitu. Gitu teman-teman ya. Jadi walaupun kadang kita, aduh ini lagi masalahnya, berdoa sama Tuhan, kali caranya beda. Ya, paham? Coba toel sebelahnya. I speak Jesus over you. I speak Jesus over you. Ya, jangan lupa andalkan Tuhan. Isi roh kita dengan firman, ujian, penyembahan, supaya rohnya itu berbuah, menghasilkan buah-buah roh, termasuk sukacita di dalamnya. Jadi apapun yang terjadi, kayak Paulus dan Silas. Paulus dan Silas itu bisa nyanyi di penjara, teman-teman. Saya tuh pernah ikut pelayanan di penjara. Itu suasananya tuh sangat-sangat nggak enak. Itu penjara ya, udah manusiawi ya, penjara zaman sekarang itu udah manusiawi gitu, udah cukup manusiawi lah. Saya nggak kebayang itu penjara zaman manusia masih barbar, zaman Paulus Silas itu kayak apa. Tapi mereka bisa nyanyi. Dan waktu mereka nyanyi, itu malaikat datang mengguncang semuanya, dan penjaranya ambruk, teman-teman. Itu sukacita yang seperti itu yang harusnya kita punya. Walaupun dipasung, tapi tetap sukacita. Dan ketika sukacita itu keluar dalam bentuk nyanyian, surga bergetar, teman-teman. Malaikat turun menolong, diutus Tuhan pastinya. Ada amin? Amin. Ditutup Alkitabnya. Kita selesai malam ini. Gak ada yang buka Alkitab ini ya. Semua udah digital ya. Ya udah, maksudnya handphonenya di shut off. Yuk kita mau selesai, kita mau doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar firman-Mu itu jadi pelita di hidup kami, penerang di jalan kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjalani hari demi hari dengan penuh kemenangan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang membuka jalan, Engkau Allah yang menerangi jalan kami Tuhan. Sehingga kami gak kepleset. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berbicara di hidup kami Tuhan, bahwa kami menuju level yang lebih tinggi setiap harinya bersama dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau terus bersama dengan kami. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, sehingga kami gak jatuh ke dalam pencobaan, tapi kami menang Tuhan di hidup ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan amin.